Lo kan keturunan Arab ya? Gue turunan Arab. Berarti lo kawin harus sama Arab juga? Gue pengen sama turunan Arab. Kenapa? Cakep-cakep gitu. Ada yang lo incer cewek Arab? Ada. Cuman belum berani kenalan ya. Kenapa? Nantilah bulan depan. Kalau bulan depan gue kontak lo berarti gue mau kenalan. Oke. Gak mau kali gue kontak ya. Kayak semua cewek Arab langsung jangan lah. Enggak, tapi emang bokap nyokap lu keturunan Arab. Bokap nyokap Arab. Bokap nyokap, kakak, adik. Semua? Adik lagi gue, kakak semua Arab. Kenapa tadi ada? Dia rame aja keluarga. Lu anak bungsu. Gue anak bungsu. Lu umur berapa? 27. Berapa bersaudara lu? 4. Gua paling tua umur? 44. Arab semua tuh ya? Arab semua lah. Masa bapak Arab, ma Arab, tiba-tiba keluar Cina. Repot tuh, geger keluarga lah. Ini gimana konsepnya? Kalau tiba-tiba lu nggak sama Arab, bokap nyokap lu gimana? Kayaknya oke-oke aja. Serius lu? Nggak tahu, belum pernah ngobrolin gue juga. Nah, ini waktu yang tepat. Wah, pasti. Ma. Kamu di Jakarta. Kayak bapak mak lo jauh, bapak mak lo pasar Minggu. Iya. Tadi sih gue kesini 18 menit. Bentar lo, kita sebelum ngobrolin itu gue mau protes dulu terhadap masyarakat. Nggak masyarakat, siapa kayak Agung Pramono, Bishop, siapapun. Gini, ntar lo, gue jalan tadi. Sorry, Agung Pramono siapa? Anung. Sorry. Anung Pramono siapa? Gubernur. Pramono Anung. Oh iya kebalik pak, maaf pak. Ya ulang. Ya. Beda. Gue jalan dari Buncit, Mampang, ada berapa lampu merah tuh? 3. Ya. Tiap gue nyampe lampu merah. Lo bayangin nih, set jalan nih kan merah, gue berhenti. Hijau kan jalan, set sana hijau. Gue mau deket, tep merah. Gue mau deket, merah. Pakai hitungan maksud gue kan. Pas hijau semuanya hijau, jadi nggak macet gitu Jakarta. Tuh nggak dihitungan. Ini kira-kira dari lampu merah sini ke lampu merah sini motor berapa detik ya gitu. Ini kayak di prank gue kan jadinya. Tapi gue ngerti maksud lo, emang yang di arah Mampang mau ke arah Kuningan sini emang kacau tuh. Emang kalau tiba-tiba di jalan tuh, tiba-tiba ada Pramono Anung sama Disup, lu ngapain tuh? Nyampein aspirasi ya. Ya Pak, minta tolong. Tolonglah negarawan-negarawan undang kita. Kita kasih tahu masalah-masalah kalian, biar kerjanya enak gitu. Kan kalau dikasih Gak jadi. Bapak atur aja lah. Lu tuh ada masalah apa sih sama Bahlil sebenarnya? nggak ada di fun aja gitu. Oke, boleh nggak dijelasin funnya tuh gimana sih? Fun lah dia menghibur masyarakat. Dia menteri kok menghibur masyarakat. Kalau menghibur masyarakat itu mah Panji, Raditya Dika, Rizky Ambon. Menteri juga bisa menghibur masyarakat kan dengan mensejahterakan rakyat ya kan, dengan energi gas tadi itu kan terbagi rata. Masyarakat terhibur. Alhamdulillah ya, saya dapat LPG, saya dapat batu bara di rumah. Ada di rumah teman gua. Jangan deh. Tadi kan lu dari Sunday Market mau ke sini lewatin arah mau ke Kemang ya? Lu pernah ke Kemang? Pernah lah. Gua Kemang tongkrongan gua banget dari kecil. Lo gak tau Kemang, gue lebih tau Kemang bener. Lu ke Kemang kemana dah? KFF. Gak tau kan lo KFF dulu. Kemang Food Festival. Ini semua orang pasti tahu zaman dulu. Kemang Food Festival nongkrongnya di Opis Kebab. Office-nya tulisannya gimana? OPS Kebab. Sekarang jadi Bimart. Oh. Dulu kan itu namanya Kemang Food Festival dulu semuanya tuh. Oh ini depannya klub kan? Iya kan? Dragon Flames. Dragon Flames tempat makan anjing. Dragon Force band metal. iya. Kalau Dragon Flames enggak anjing. Enggak. Lo di Opis Kebab itu nongkrong di situ. Enggak. Jadi Kemang Food Festival lo harus belanja di situ, lo boleh nongkrong dalam situ. Yang paling murah Opis Kebab. Itu lu pas kapan tuh SMA? SMP. SMP udah nongkrong lah, anak gaul Jakarta dulu. Soalnya gue SMP SMA gue di Jakarta Utara, Kelapa Gading gue. Lu di mana? SMP SMA berarti Kemang tuh? Pejaten. Nggak nongkrongnya di mana? Gua introvert ya anaknya. Di rumah. Gak keluar. Yang Ya. enggak, yang ini ntar kita potong aja. Sebenarnya. Lu pertama kali ke Kemang tahun berapa? Gini, Kemang tuh klub pertama gue yang gue datengin, klub mabuk pertama yang gue datengin tuh adalah Tipsy Kemang, tau gak lo? Gue jarang minum alkohol. Gini kan nggak berarti lo harus main bola untuk bisa komen soal bola kan? Iya. Dulu sih banyak yang tipsy yuk malam minggu. Man gue gak pernah ikut. Tapi lo tahu kan Tipsy? Pernah kedengeran. Tunggu. Gue umur 32 ke Tipsy, denger nih Tipsy. Gue pernah ke Tipsy. Nah lu umur berapa sekarang? Coba umur berapa? 27. Kok bisa tahu Tipsy? Gen Z kan lo? Enggak lah. Urutan gimana sih? Genzian ini ntar lu kita breakdown dulu. Oke, lo tahun berapa lahir? 98. Gen Z. Abis Gen Z milenial. Setelah Gen Z, Gen Alpha. Sebelum Gen Z, milenial. Kok bisa gitu? Ya, lu tanya aja GPT anjing lo namanya gue. Enggak kan tahun 2000 tahun milenium. Ya. Berarti anak-anak yang lahir di tahun 2000 milenial lah. Ya udahlah, udah gak usah dibahas. Oke. Pusing banget gue ngetot. Oke, kita lanjut ke tipsy. Lu kenapa tahu Tipsy? Teman-teman lu di Tipsy. Banyak lah orang ketiga. Tunggu. Ini mata lu tuh yang mana sih? Ini asik.
Kalau gue dulu SMA, SMP SMA, dulu gue main sepeda fiksi. Gue tergabung dalam komunitas namanya Trixie. Jadi komunitas sepeda fiksi. Nah itu kita dulu startnya kalau Jumat night ride tuh dari 7-Eleven Mall Kelapa Gading yang dekat La Piazza. Startnya dari situ. Terus kita jalan tuh sampai FX. FX lu tahu nggak? Tahu yang ada perosotannya. Ah iya benar, dulu ada perosotan benar. Sekarang Udah nggak ada. Gue dulu sempet main tuh. Perosotan itu? Itu kan mahal. Dapat voucher. Jadi nyampe FX, udahlah nongkrong gitu, biasa langsung patch ya kan. Ceban pertama beli gaur. Gaur apa nih? Gaur masa nggak ngerti anjing. Dulu kita harus lengkap. Anggur merah orang tua. Di zaman gue udah banyak soalnya. Anggur merah bisa muncul kawa-kawa. Oh benar, udah ada. McDonald, kawa-kawa. McDonald dari zaman gue udah ada, dari zaman atas gue juga udah ada. Kalau yang di zaman lu itu tuh udah ada anggur, kawa-kawa, api. Api. Hmm. Enggak, api enggak zaman gue. Zaman lu lah. Gua enggak zaman sama sekali api. Berarti di bawah lu lagi. Api baru kan. Oh pas api udah ada, lu udah nggak minum. Gue mah gak minum. Tahu-tahu aja. Nah kalau lu mah taunya kan lu nggak minum kan? Tahu sih. Ngapain lu tutupin? Masyarakat. Dulu gua komunitas sepeda gua tuh yang Trix itu. Kita sampai pernah sepedaan di Bandung. Jadi kita bawa sepeda dari klub kita tuh kayaknya mungkin ada 30 orang kali ya. Kita naik mobil gitu. Terus kan tadi ya sepeda dipretelin, kita bawa ke Bandung. Oh nyampe Bandung kita muter-muter tuh ntar Gedung Sate, Setiabudi. Apa nih buat yang nonton yang pernah dulu bareng gua naik sepeda, coba komen. Nih harusnya kalian masih inget sih, itu seru banget juga tuh Oh bro. ini random orang-orangnya. Enggak, jadi komunitas ketemu komunitas. Kayak anak pang gitu berarti lo. Tuker-tukeran stiker apa kagak? Tuker-tukeran stiker iya. Oh, iya. Lu nggak ada main fiksi lu? Enggak, gua yang kegiatan-kegiatan di luar gitu capek dengerin lagu aja berdeba. Gini aja hari-hari. Lu nggak ada ikut komunitas apa berarti? Gak ada, gue baru berkumpul-kumpul gitu kampus sih, ikut organisasi-organisasi. Oh di Win. Tegang tapi ya itu Iya organisasi yang ini kan yang tegang. apa sih organisasi lu namanya? Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Jai, keren. Bergerak atau tergantikan. Nggak, coba ya. Kita breakdown tagline-nya dulu ya. Bergerak atau tergantikan. Emang kalau dia nggak bergerak udah pasti tergantikan. Enggak, tagline-nya zikir, fikir, amal soleh aslinya. Jai. Kayaknya yang bergerak atau tergantikan tuh PMI bagian gua aja dah. Apa semuanya? Gua gak tahu juga sih. PMI apa sih? Tadi tuh pergerakan mahasiswa. Oh. Masa setiap ngomong gitu, pergerakan mahasiswa kepanjangan, Iya. disingkat jadi Pergerakan PMI. mahasiswa Islam. Islam Indonesia. Oh, lu dulu ketua PMII. Nah ini organisasi yang turun dari HMI. Organisasi Bahlil lagi-lagi. Oh, jadi HMI ini organisasi Bahlil. Bahlil anak HMI kan? Turunannya PMII. Nggak turunannya ya. Yang buat PMI adalah orang-orang HMI. Nah, kalau Bahlil? HMI, Himpunan Mahasiswa Islam. Dia bukan yang yang ketua pemuda masjid dunia ya? Apa sih? Iya dia ketua masjid, iya itu masjid dunia. Tapi keren loh, dia tergabung jadi ketua pemuda masjid dunia loh. Ya kan dia dari Himpunan Mahasiswa Islam. Basicnya udah Islam. Kecuali dari Himpunan Mahasiswa Kristen. Gue jadi ketua masjid. Gue ada. Nah, lu kemarin bikin video viral, Bahlil nggak ini tuh? Maksudnya orang-orang di organisasinya nggak ada yang marah sama lu? Enggak, dia baik-baik aja. Kenapa marah? Kita mendukung Bahlil kok kemarin. Iya juga Kita menyuruh Bahlil untuk melaporkan. Cuman lagi-lagi Pak Bahlil pemaaf kan orangnya. Yes, dia orang baik. Malah yang melaporkan ternyata kan bukan Bahlil sebenarnya. Adik-adik kalau bahasa Bahlil adik-adik saya. Thank you Pak Bahlil. The best of the best of the best. Yes. Malah gue di posisi dia bro, berat jujur. Berat bro, dicengin nasional tuh berat anjing. Dulu gue pernah, tahun lalu gue sempet viral. Buset itu rasanya kagak enak banget, napas sesek. Jutaan orang berarti ngecengin lu. Jutaan. Perasaan lu gimana maksud gue saat dicengin Sesek Indonesia? bro, bener-bener napas tuh sesek Lu sampai? Sumpah gue gak bohong, bener-bener kayak napas tuh sesek. Terus kayak lu kagak punya gairah hidup gitu. Tapi ada yang ngatain lu langsung gitu maksud gue kan di komen-komen mungkin tuh kan. Oh enggak, tapi banyak Kalau yang yang langsung ketemu sama lu dari poin langsung lu Gak ada yang berani. Sebenarnya gue udah beberapa kali ya dirujak ya. Cuma pas gue lagi dirujak, pakai bengkoang nggak? Gue biasa kalau ngerujak nggak pakai bengkoang. Bu jangan pakai bengkoang ya. Entah kenapa dia rujak ada bengkoangnya tuh ngapain? Iya nggak? Maksud gue udah asik-asik mangga, asem sorry. jambu. Iya kan lagi seru-seru bengkoang. Terus nggak ada rasanya. Ngapain? Dia cenderung tawar ya. Ngapain lu ikutan dirujak? Jobdesknya yang lain gitu udah ada. Paling best mangga mengkel Mangga mengkal tuh gimana sih? yang asem. Tapi jangan yang terlalu asam. Wah itu yang best. Jadi dia pakai garam, pakai apa bubuk cabe gitu kan. Jadi asem, asin, pedes. Oke ini kan iklan permen nano-nano. Emang Gen Z tau nano-nano? Tahu lah masih ada nano-nano kok. Tapi nggak sejauh itu loh. Jauh anjing 5 tahun. Enggak 5 tahunnya lu tuh sama gua tuh di transisi. Kalau kayak gua nih, gua sama abang gua juga, abang gua 5 tahun di atas gua. Cuma masih sama-sama milenial. Jadi waktu kita kecil main PS masih bareng. Keluar PS1 masih bareng, keluar PS2 masih bareng. Di zaman lu Gue ngalamin. Pas berapa? Nintendo
Nintendo yang cetek kotak gitu gue masih ngalamin. Sega. Iya, yang Tahu lu Sega? naruh dari atas. Main gue masih sempet. Apa gamenya coba? Pas TK, Tetris. Mario Bros. Crash Bandicoot. Nggak lama Crash Bandicoot. di PS1 gue mainnya Bandicoot. Pepsi Man. Lalu tadi kita lagi ngomongin apa? Rujak. Kenapa bisa sampai Pepsi Man? Tadi lagi sedih arahnya. Wah, rujak jadinya kan. Enggak, sebenarnya gue ada beberapa kali dirujak. Tahun lalu tuh salah satu aja ya. Pokoknya Indonesia tuh kan sering banget ya, tiba-tiba nanti ada orang Kristen nggak boleh bangun gereja gitu kan. Terus ntar ada udah lagi gereja digerebek sama warga gitu. Itu kan banyak tuh di Indo kan. Sekarang masjid aja digituin juga. Ya makanya gue bilang, jadi orang Indo tuh banyak suka mengganggu acara agama lain kan. Nah waktu itu konteksnya ada yang orang, gue lupa lah detailnya, kayaknya orang di Pamulang terus digerebek lah sama warga. Gue digeruduk lah sama warga gitu. Pokoknya menolak, nggak boleh ada ibadah. Ibadah itu kalau nggak salah rumahan. Nggak boleh lah sama orang-orang bego ini tuh nggak boleh lah gitu kan. Udah, gue bikin video. Gue bikin video gini. Buat orang Kristen, ya saran gue udahlah nggak usah bangun-bangun gereja lagi. Emang kalian tuh minoritas, jadi nggak usah bangun-bangun. Gue waktu itu bikin kayak gitu kan. Dirujak gue. Sama orang Kristen juga. Orang Kristen. Sama orang Kristen juga. Plot twist dong. Plot twist. Padahal lu sarkas kan arahnya. Sarkas lah, soalnya kan kalau tiba-tiba nih, gue misalnya nggak sarkas nih, gue ngomong, weh orang agama A gitu, gak usah lu ganggu-ganggu ini, dasar lu bego gitu, apa enggak dirujak lagi. hancur gue kan. Rujak bebek. Jadi gue selalu kalau mau bikin konten-konten soal toleransi begitu, gue balutnya dengan satir, seakan-akan gue dukung orang yang ngegeruduk, padahal kagak. Tapi kalau Bahlil kita beneran mendukung dong. Kalau Bahlil kita nggak satir, Kita saat itu. kita pro Bahlil, Padahal nggak boleh tuh adek bubar-bubarin begitu. nggak boleh. Lu tau pas Nabi Muhammad Oke. datang ke Madinah. Madinah tuh di Arab. Di Arab. Oke. Dulu tuh di Madinah dipenduduki oleh orang-orang Yahudi banyak. Nabi Muhammad tuh hijrah dari Mekah ke Madinah karena di Mekah udah mulai terlalu chaos lah gitu untuk menyebarkan agama Islam. Makanya ada tanggalan Arab Hijriyah itu tuh dihitung dari Nabi pas pindah dari Mekah ke Madinah. Oke. Tanggal satunya tuh. Ini real nih ya? Real. Oke, terus? Di situ bikin perjanjian bahwa yang Muslim gak boleh bawa kekuatan dari luar untuk mengganggu yang Yahudi. Yang Yahudi jangan membawa kekuatan dari luar untuk mengganggu yang Muslim. Oke. Suruh hidup damai aja. Sekarang pada so asik. Ngamuk-ngamuk, bubar-bubarin, apa segala macam. Oh iya. Maksud gue, kamu tidak diajarkan seperti itu manusia. Karena gue harus jadi ustadz ya. Oh tapi banyak ya di Indonesia dia nggak boleh bikin ibadah ini, gereja nggak boleh dibangun. Kalau gue sih ngomongin di konteks yang agama gue aja ya. Nggak, kalau di agama lain biar ada yang mau mewakilkan nggak apa-apa lah. Ini gue mewakilkan yang agama gue aja. Itu diserang-serangin sampai minggu lalu masih ada tuh berita-berita. Ini bubar-bubarin siapa ya maksud gue? Orang ikut-ikutan apakah? Maksud gue masa iya ada orang kepikiran 27 orang gitu. Gereja yuk. Enggak, maksud gue lu ngapain, tongkrongan lu ngapain? Emang kagak jaga warung? Maksud gue dagang kayak apa, kegiatan manfaat aja dulu. Masa duduk, bubarin gereja yuk, rame, bubar. Capek banget hidup lo. Mendingan gue Netflix sambil minum tadi. Tapi itu jawabannya. Apaan? Pengangguran. Berba aja, istirahat. Ini kalau yang gue lihat ya, ini dari berita-berita nih. Banyak orang mayoritas di negara ini itu nggak suka tuh kalau kaum minoritas beribadah. Itu kenapa menurut lo? Dia kagak belajar agama berarti. Ah, nggak mungkin orang di sana dia bawa-bawa kok. Atribut aja kayaknya. Aku bisa atribut aja tapi dia nggak mengimani sih, gimana sih? Gini loh, kita tahu kita bodoh pas kita belajar. Kita tahu pas kita bodoh. Kita tahu kita bodoh pada saat kita belajar. Yeah. Lu coba kalau misalnya sekarang lihat orang main skateboard, gampang. Pas lu coba main skateboard, Susah. Baru tahu lu bodoh saat lu udah belajar. Orang-orang ini nggak belajar, jadi merasa pintar. Soalnya nih, kasus di Indonesia nih, bom Bali. Lu tahu nggak itu kejadiannya gara-gara apa? Nggak. Gara-gara mereka kumpul. Kita belum ngebom. Sumpah nih, kejadiannya tuh lagi tongkrongannya mereka tuh, anak-anak buahnya Osama Bin Laden lagi kumpul, negara lain udah pernah ngebom. Di sini ngebom, di sana ngebom. Amerika habis kena Twin Tower apa kan? Mereka kumpul, kita belum ngebom. Gengsi. Masa ada orang ngebom gara-gara Lu gengsi? cari cerita bom Bali 1. Kan itu Imam Samudra gitu-gitu kan? Iya, gara-gara nongkrong kita belum ngebom nih. Ente yang bunuh diri ya? Iya. Gue gimana ngambil gue ditanya sama temen gue, lu bunuh diri ya? Begitu lah. Dia bisa iya tuh. Kalau itu mah udah beda lagi. beda lah, itu jauh Itu lah. enggak, karena menurut gua itu udah Brainwash. iya brainwash. Nah, lu agama lu apa? Islam. Islam kan? Udah gitu sih. Islam. Pernah nggak lo udah kepikiran mau ada misalnya di dekat rumah lu nih, sebelah rumah lu ya, tiba-tiba ada orang Kristen mau bikin ibadah rumahan gitu. Ada. Nih, gue depan rumah sebelahnya Kristen. Bikin ibadah rumahan. Belakang gue, samping kanan gue persis Kristen. Pernah nggak lo ada kayak kepikiran, Aku tidak suka, akan ku bubarkan mereka. Enggak sih, kalau Natal kan mereka nyanyi gitu ya. yeah, Gue asik banget nyanyi gitu. Gue dulu sempet, ini kan sih pengen
ikut dapat kado gitu kan. Kan so asik banget kayaknya gitu, assalamualaikum. Ya kan? Masuk udah assalamualaikum lagi. Salah kan tuh. Lu apaan sih pada masuk? Nggak mungkin shalom kan? Shalom. Shalom ada yang shalom ya, tapi enggak. Nggak semua shalom ya? Enggak. Masuk rumah lu gimana kalau masuk rumah? Kalau gue semenjak gue sama Alia, sekarang kalau gue ketemu nyokap gue juga assalamualaikum juga jadinya. Tapi kan nggak apa-apa dong. Assalamualaikum tuh kan emang itu. Selamatan untukmu artinya. Iya kan. Nah kalau assalamualaikum tuh budaya agama atau daerah sih atau Arab gitu. Tahu gue sih dari Nabi ya. Ada yang disarankan Nabi, assalamualaikum. Iya, gue tapi sejujurnya gue suka sama assalamualaikum. Maksudnya lo masuk pintu ngomong assalamualaikum tuh menurut gue pas. Tapi lu tau gak hukumnya mengucapkan salam itu sunnah, tapi kalau menjawab salam wajib. Contoh. Coba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, gue wajib jawab. Oh lu wajib jawab. Kalau gue gak jawab, gue dosa. Kalau gue masuk nggak assalamualaikum gue nggak dosa. Enggak, Oh karena gitu. itu sunnah. Oh, ini gua baru tahu nih. Kita diwajibkan, dia doain kita wajib doain dia balik. Oh gitu, keren juga ya. Pertanyaan gue, Oke. saat mereka mau bubarin gereja, apakah mereka pakai assalamualaikum hari itu? Bubar. Langsung bubar. Apa tuh? Bubar. Dia pakai salam kan tuh? Oh iya ya. Iya. Oh iya ya. Mereka aja kayaknya gak pakai salam, ngasal gitu maksud gua. Oh iya Berarti anjing. kan mereka tidak merepresentasikan agama yang mereka anuti sebenarnya. Mereka FOMO aja, FOMO. Kayak seru, chaos. Iya gak sih? Banyak banget Iya, yang FOMO bener-bener. chaos kayak demo kemarin dah. Iya iya. Banyak banget yang FOMO chaos, tiba-tiba semua orang live TikTok chaos. Iya iya. Provokator. Gue sejujurnya nontonnya juga seru teh. Iya. Kayak tiba-tiba dia lewat, dibakar aja tuh pos polisi. Iya iya iya. Ya kan kayak, Iya iya. bakar. Kayak nonton 20.000 orang, semua nge-gift. Iya iya iya. Videonya kan semua orang bakar-bakar. Gue sempet kemarin pikir apa, gue nge-live juga ya? Biar dapat gift. Seru banget, paus apa semua. Tapi pasti ada provokatornya tuh. Apa kita mau ketemu sama teman-teman yang suka bubar-bubarin? Ayo mau. Jadi buat lo semua yang suka bubar-bubarin orang lain beribadah, ayo kita ketemuan. Berani gak lo? Berani lah. Lu ngapain emang sama mereka? Ya makanya ketemu aja. Podcast kita dibubarin. Kita lagi syuting ya kan episode 2, ada yang masuk bubar. Bubar lagi, Pak.